Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis dengan tema pesan-pesan pokok surat At-Tin pada kelas 4 semester 2 pada fase B. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga membawa kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk pada pembelajaran, Bu Guru mau tanya dulu, pengetahuan awal kalian apa yang kalian ketahui tentang surat At-Tin? Nah, sebab penamaan surat At-Tin itu bagaimana? Nah, apakah kalian tahu pesan-pesan pokok dari surat At-Tin itu apa? Nah, terus mengapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan buah yang lain? Selanjutnya, mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya? Selanjutnya, sebutkan apa saja kelebihan manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, setelah ini kita akan membahas secara bersama-sama. Diharapkan ketika kalian nanti sudah selesai mempelajari materi ini, kalian dapat mencapai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu dapat membaca surat At-Tin dengan tartil, dapat menjelaskan pesan pokok surat At-Tin dengan baik, dapat membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Yang terakhir yaitu dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan pesan pokok surat At-Tin. Untuk mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca surat At-Tin bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzifuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, kita lanjut dengan mengetahui arti surat At-Tin. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, demi gunung Sinai. Yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. 7. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, setelah kita membaca ayatnya beserta artinya, sekarang kita membahas tentang apa itu surat At-Tin. Nah, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surat ini dinamai At-Tin yang artinya buah tin yang merujuk pada buah tin atau buah ara. Nah, yang disebutkan dalam ayat pertama surat At-Tin. Nah, setelah kita mengetahui ayatnya, artinya, dan makna singkatnya tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat At-Tin adalah terdapat salah satu sahabat Nabi yang bertanya bahwa ada amalan seorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang atau memori yang dimiliki seseorang mengalami penurunan. Setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, akhirnya
Allah menurunkan surat At-Tin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai masa tua dan mengalami pikun tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Surat ini juga berisi tentang peringatan yang ditujukan kepada manusia. Surat ini berisi peringatan kepada seluruh manusia yang tidak mau beribadah dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, Allah telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini. Sudah seharusnya manusia dapat bersyukur dan juga menjalankan kewajibannya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan masuk pada pesan-pesan pokok surat At-Tin. Yang pertama yaitu mengenai penegasan tentang keagungan ciptaan. Nah, pada ayat yang pertama sampai ketiga dengan arti demi buah tin dan buah zaitun dan demi gunung Sinai dan demi kota yang aman ini, yang dimaksud adalah kota Mekah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, pesan pokok pada ayat pertama dan ketiga yaitu dalam ayat pertama hingga ketiga Allah bersumpah dengan 4 hal yang mulia, yaitu buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah. Hal ini menunjukkan keagungan ciptaan Allah dan mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmatnya yang diberikannya. Buah tin dan buah zaitun dianggap sebagai simbol kesuburan dan keberkahan, sementara Gunung Sinai menjadi saksi atas wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa, dan Makkah adalah tempat yang penuh berkah, yaitu tempat turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pesan yang utama yaitu pada ayat 1-3, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu dengan akal, fisik, dan potensi spiritual yang sempurna. Ini adalah bentuk penghargaan Allah kepada umat manusia. Nah, pada pesan pokok, urutan yang kedua yaitu konsekuensi dari pengingkaran pada ayat 4-5. Dengan arti, kemudian kami kembalikan dia yang dimaksud manusia ke tempat yang serendah-rendahnya atau dalam neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Nah, pesan pokok pada ayat 4-5 ini yaitu menjelaskan tentang konsekuensi bagi orang yang tidak memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah meskipun Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jika manusia itu tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh, maka mereka akan jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Nah, pesan utamanya yaitu bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, yang menunjukkan kebesaran pahala bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Inilah peringatan agar manusia tidak lalai dalam menggunakan anugerah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, pesan pokok yang selanjutnya, urutan keempat yaitu pertanyaan retoris tentang manusia. Pada ayat ke-6 dengan arti, maka apakah yang menyebabkan mereka orang-orang yang ingkar menjadi kafir setelah diberi keimanan? Nah, pesan pokok pada ayat ke-6 ini, yaitu ayat ini berfungsi sebagai pertanyaan retoris yang mengingatkan manusia akan kebodohan mereka ketika memilih jalan kekufuran. Setelah mereka mendapatkan petunjuk dan keimanan, Allah bertanya kepada mereka, memilih untuk berpaling dari jalannya setelah diberikan begitu banyak kenikmatan dan petunjuk. Nah, pesan utamanya yaitu peringatan kepada umat manusia untuk tidak terjerumus dalam kekufuran setelah mereka diberi hidayah dan keimanan. Allah mengingatkan kita bahwa memilih untuk mengingkarinya adalah keputusan yang tidak rasional atau tidak baik. Nah, pesan pokok yang kelima yaitu janji pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang termaktub dalam
ayat 7-8 dengan arti, "Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya?" Nah, pesan pokok dari ayat 7-8 yaitu Allah menegaskan bahwa Dia adalah hakim yang maha adil. Segala keputusannya adalah yang terbaik, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh akan mendapat ganjaran yang setimpal. Pesan utamanya yaitu kepastian dan harapan bagi orang-orang yang beriman bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Pahala yang diberikan kepada orang beriman dan beramal soleh adalah janji dari Allah yang pasti akan ditepati, karena Allah adalah seadil-adilnya hakim. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku yang sesuai dengan pesan pokok surat At-Tin. Di sini ada 3. Nah, yang pertama yaitu selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberikan nikmat kepada hambanya tanpa pandang bulu. Tanpa meminta pun Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya nikmat di dunia. Nah, Allah berikan kepada hambanya yang mau bersyukur dan akan menambah nikmatnya lebih banyak. Tak hanya itu, Allah akan memberikan semua yang diinginkan hambanya asalkan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, selalu beramal soleh. Nah, maksud di sini menjadi manusia di muka bumi ini haruslah memiliki sebuah amal, di mana amal yang dimaksud adalah amal soleh. Setiap hari manusia diajarkan untuk selalu belajar memperbaiki ibadahnya dan hidupnya, serta untuk membuat atau menjadikan amal soleh itu sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Yang ketiga, yaitu selalu berbuat baik pada setiap harinya. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu berbuat kebaikan dan selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Sekecil apapun itu, pastinya akan mendapat balasan dari Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kebaikan itu akan berpengaruh pada kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan sendiri, maka akan kembali juga kepada kita. Nah, yang terakhir kita masuk pada hikmah yang dapat kita ambil dari pesan pokok surat At-Tin. Yang pertama, setiap manusia diberi potensi yang besar oleh Allah dan harus memanfaatkannya untuk kebaikan. Yang kedua, keimanan dan amal soleh adalah jalan menuju keselamatan dan keberkahan hidup. Yang ketiga, pengingkaran terhadap petunjuk Allah bahwa konsekuensinya itu berat. Yang keempat, Allah adalah Maha Adil dan janjinya pasti terjadi. Dengan demikian, surat At-Tin mengingatkan kita tentang pentingnya iman dan amal soleh, serta mengingatkan tentang kebesaran Allah yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan maksud manusia itu adalah makhluk yang penciptaannya lebih sempurna daripada penciptaan makhluk lainnya. Maka kita dapat mengambil pesan-pesan yang terkandung dalam surat At-Tin ini yang terdapat dalam 4 poin ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.